ini. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu. Belangsak ya. Namanya pernah harum di panggung musik tanah air. Lagu-lagunya jadi soundtrack hidup banyak generasi. Tapi kini, sang legenda kembali harus duduk di kursi persidangan. Di usia yang sudah menginjak 66 tahun, Paris RM kembali ditangkap karena kasus obat terlarang. Dan gak main-main, berdasarkan hasil sidang terbarunya, Paris RM dituntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Sosok tersebut pernah jadi panutan, musisi yang melejitkan nama Indonesia ke kancah musik pop dan jazz. Paris Rustam Munaf alias Paris RM kembali tersandung kasus obat terlarang hingga dapat tudingan baru yang bikin hukumannya lebih berat. Seperti apa tudingan baru itu? Dan bagaimana kondisi Paris RM yang kini menua di balik jeruji? Paris RM telah ditangkap oleh polisi yang keempat kalinya karena kasus obat terlarang pada Februari 2025. Paris RM adalah musisi jenius yang merilis lagu-lagu legendaris seperti Sakura, Barcelona, Selangkah ke Seberang, dan Nada Kasih. Bersama dirimu terbebas dari nestapa. Ia dikenal sebagai maestro pop jazz yang menulis, mengubah, sekaligus menyanyikan lagu-lagu dengan aransemen kompleks tapi tetap enak didengar. Bahkan, banyak yang bilang bahwa Paris adalah pelopor pop progresif Indonesia yang menginspirasi banyak musisi muda hingga sekarang. Tapi siapa sangka, kehidupan pribadinya justru berjalan di arah sebaliknya. Pada 18 Februari 2025, Paris RM ditangkap lagi oleh polisi di Bandung. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan berbagai jenis obat terlarang. Kalau mau rame terserah. Ya udah paham. Udah ikut aja ya. Kenapa ikutnya? Mau ikutnya? Enggak, saya enggak tahu apa. Ikutnya. Kalau rame enggak Pak, saya enggak tahu apa-apa. Enggak apa-apa. Kan kalau rame kalau malam. Ya. Oke. Kasus ini kemudian dibawa ke meja hijau. Baru-baru ini, pada Agustus 2025, jaksa menuntut Paris dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah karena Paris didakwa bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga pengedar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun di bulan bersama. Terdakwa berada dalam tahanan penjara dengan perintah terdakwa tertahan. Dia menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 800 juta rupiah apabila dibayar dengan pidana penjara. Kuasa hukum membela bahwa Paris adalah pengguna bukan pengedar, dan karena itu seharusnya direhabilitasi. Namun, jaksa tetap menilai bahwa karena ini kasus berulang, hukum harus ditegakkan lebih tegas. Kuasa hukum Paris menyebut tuntutan 6 tahun terlalu berat, dia tidak membahayakan orang lain, justru perlu perawatan medis. Persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Paris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Paris RM ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111. Ya. Nah, Paris RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dituntut sebagai pengedar juga. Begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Paris RM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika.
Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagang. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita tutup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, ya habis posisi dia. Gitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya belukuk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Selain itu, langkah kuasa hukum Paris RM selanjutnya adalah akan mengajukan pledoi agar hukuman diringankan dan jaksa mempertimbangkan agar Paris RM dapat direhabilitasi. Kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nuranilah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah terlanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa, tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara, kami menyesalkan ini karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN, dengan BNN, bahwasanya pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan kehidupannya dengan tambahan hukuman. Nggak ada efek jerah kalau pengguna, karena pengguna itu kecanduan, harus direhabilitasi, bukan dihukum. Dihukum itu nggak akan ada efek jerah, dia akan tetap kecanduan terus. Tapi kalau dia direhabilitasi, dia akan pulih dari kecanduan tadi dan dia bisa selamat itu. Ini yang tidak diperhitungkan. Makanya secara malam ini kita harap mungkin ada perubahan tentang konstelasi hukuman dan penuntutan terhadap pengguna narkotika. Jangan seperti ini. Nah, nggak apa-apa, ini diedarkan supaya nanti kita sinergi dengan BNN. Karena apa yang menjadi roh dari ucapan BNN kita pakai sebagai bagian dari hal yang sama. Itu tadi yang kemudian kami sebagai pengacara menyesalkan ini. Seorang pengguna adalah korban yang harus diselamatkan, bukan dihukum. Nggak selamanya hukuman itu menyelamatkan. Hukuman itu seringkali menghancurkan, bukan menjadi orang menjadi baik, tapi malah menghancurkan orang. Begitu, makanya kita kemudian mencoba menyadarkan ini masa depan teman-teman jaksa supaya lebih mengertilah. Jangan mengikuti prosedur konvensional yang mungkin sekarang udah berubah pola-polanya. Kan kita mengikuti juga pola-pola zaman di mana pandangan berubah. Yang tadinya pengguna adalah bisa dihukum kemudian dipenjara, sekarang pengguna kan harus diselamatkan. Tapi ini jaksa masih menghukum, menuntut hukuman kan. Ini yang rasanya ini harus kita benahi di pihak kejaksaan dalam proses mereka menuntut. Ya, nah, dari awal dia sedang mematuhi proses hukum dan pasrah terhadap proses. Tapi kan kita tidak melihat dari sisi dia. Kita melihat dari sisi kita yang gunanya adalah untuk menyelamatkan seorang pengguna supaya selamat, bukan kemudian belangsak begitu. Itu tadi. Nah, kemudian dari posisi pledoi nanti, kami juga dari pihak pengacara akan melakukan upaya hukum lain, yaitu karena ada koruptor yang diabolisi dan diamnesti, ya kan? Kita juga minta abolisi dong. Ini kan kita korban nih pengguna nih. Masa koruptor aja diabolisi sama amnesti? Kita juga minta supaya seorang PRSM diabolisikan, begitu. Abolisi ini dihapuskan hukumannya atau amnesti atau apalah gitu. Di mana kita akan mengajukan surat kepada Presiden Prabowo 08. Kita minta supaya ini yang justru yang harus diabolisi yang begini.
bukan koruptor. Begitu. Jadi kita sudah bikin surat, mudah-mudahan besok kita sampaikan ke Sekretaris Presiden supaya nanti mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jangan koruptor diselamatkan, tapi orang pengguna yang harusnya diselamatkan malah dibelangsakan begitu. Yang bikin publik geger, ini bukan kali pertama. Pariz tercatat sudah 3 kali ditangkap karena narkoba. Tahun 2007, tahun 2015, tahun 2018, dan sekarang tahun 2025. Dalam wawancara sebelumnya, Pariz pernah mengaku menggunakan narkoba sebagai pelarian dari stres dan kecemasan dari efek popularitas. Karena sudah berbagai kali, sebetulnya setiap kali habis kasus juga saya berhenti. Namun berbagai tekanan dari popularitas terus menjadi beban saya, mungkin saya kembali tergelincir. Sayangnya, pelarian itu malah menjebaknya di lingkaran hukum yang berulang. Kasus Pariz RM, sang maestro musik, memang sangat tragis. Dulu dieluk-elukan di atas panggung, kini harus bertarung di balik jeruji. Apakah hukuman ini akan mengubah hidupnya atau justru memperparah keterpurukan? Kita doakan yang terbaik untuk Pariz RM dan semoga sistem hukum juga bisa lebih bijak menangani kasus serupa. Gimana menurut kamu tentang hukuman yang diberlakukan untuk Pariz RM? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.